Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwa kita sudah masuk ke malam 23 Al-Ashrul Akhir. Allah bersumpah dengan malam-malam 10 ini dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu subuh dan demi 10 malam akhir bulan Ramadan. Jadi ini malam-malam yang dahsyat, malam-malam istimewa. Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 akhir, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau kencangkan sarungnya, lalu menghidupkan malamnya dengan qiyam dan doa dan tilawah, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi itu 3 amalan utama di malam-malam 10 akhir. Yang pertama adalah mengencangkan sarung, tapi itu kias, bukan sarung direkatkan di tali rapian double, bukan. Tetapi maksudnya adalah semakin bersemangat, karena kita sedang berada di puncak Ramadan. Banyak di antara kita yang semangat di awal, lalu di tengah itu sudah mulai mopok, dan di akhir sudah ngilas. Sudah nggak ada. Padahal innamal a'mal bil khawatim. Amalan kita itu tergantung akhirnya. Dalam sebuah hadis, innamal a'mal bil khawatim, semuanya amalan itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya kita berantakan, ya udah, awal dan depannya itu ke bawah berantakan. Jadi mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, di 10 terakhir, kita dapat menjaga semangat. Bahkan kalau bisa semangatnya itu di malam-malam ini. Kalau malam sebelumnya masih sibuk, masih crowded dengan aktivitas, maka di malam-malam ini usahakan kita menghidupkan sunnah Rasulullah dengan beriktikaf di antaranya. Dan motivasi beliau adalah man tamassaka bi sunnatihi natarakahan nas falahu ajrun mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat orang-orang melupakannya, maka dia mendapatkan pahala kesyahidan 100. Dalam riwayat lain, arba'ina syahidan. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat orang-orang melupakannya, maka baginya adalah kesyahidan, mati syahid 40 kali. Maka marilah sama-sama kita isi awakhir 10 ini dengan baik. Minimal ada itikaf, barang sejam 2 jam lah. Itikaf sesuai dengan fikih Syafi'i, boleh itikaf temporari sejam 2 jam. Soalnya kalau ikut 3 mazhab lainnya, itikaf itu harus disiplin, harus tertib. Dari maghrib masuk itu sampai akhir subuh itu keluar. Itu kalau itikaf di mazhab lain. Kalau di fikih Syafi'i masih boleh temporari, jadi sejam 2 jam itu boleh. Meskipun dalam mazhab lain disebut itu bukan itikaf, katanya itu luzumul masajid, berdiam di masjid, tapi bukan sebutan itikaf. Namun karena kita fikihnya Syafi'i, sehingga walaupun sejam 2 jam kita namai itu adalah i'tikaf, dan niat kita adalah i'tikaf. Yang kedua, sedikit menambahkan mungkin tadi yang diumumkan oleh pihak DKM tentang zakat. Karena di 10 akhir ini kita punya 2 ibadah yang besar. Yang pertama adalah i'tikaf dengan segala macam kegiatan menghidupkan malamnya. Yang kedua adalah zakat. Saya akan bahas secara fikih. Zakat, kebanyakan kita memahami zakat itu hanya zakat fitrah. Banyak di antara kita memahami zakat itu hanya zakat fitrah. Padahal zakat yang diperintahkan oleh Al-Quran secara spesifik, bahkan disandingkan dengan sholat. Dalam 20 ayat Allah berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. 20 ayat Al-Quran tersebut yang dimaksud adalah zakat harta, zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah paket dari Ramadan, satu paket dengan Ramadan. Karena tujuan dari zakat fitrah itu adalah menambal, menyempurnakan kekurangan-kekurangan Ramadan kita. Lihat hadisnya, tu'matun lil fakir wa tuhratun lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah toharah buat orang yang berpuasa, pensuci buat orang yang berpuasa.
Pensuci dari apa? Taharatun minadz dzunub wal ma'asi. Yang pertama, pensuci dari maksiat dan dosa. Barangkali saat berpuasa kita masih ada maksiat dan dosa. Yang kedua, taharatun minar rafas. Barangkali saat berpuasa kita masih terucap kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak pantas. Bahasa Sunda itu cawokah. Itu disucikan dengan zakat fitrah. Yang ketiga, taharatun minal lahwi. Sebagai penambal, penyempurna, pencuci, pembersih dari perbuatan-perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat di saat kita berpuasa. Misalnya saat berpuasa main gaplek dari pagi sampai sore, itu sia-sia. Main catur dari pagi sampai sore. Kalau di kampung saya main kerambol, Pak, dari pagi sampai sore. Ayah nunggu ti isuk sampai ke sore, bulan puasa. Jam 8 terus ngabuburit mau jejer, mau cacing. Itu perbuatan lah. Sampai ayah menghajarkan walungan sisi komplek di pendat cai ngumpul diusupan, di pelakan diusupan. Nah itulah perbuatan tidak bermanfaat alias sia-sia. Kalau di luar Ramadan mah tidak ada masalah. Ini di Ramadan. Ramadan itu waktunya Allah. Ramadan itu adalah detik per detiknya itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Barang siapa yang 20 hari kemarin mengisi Ramadan dengan baik, bersyukurlah pada Allah. Dan barang siapa yang 20 hari kemarin belum maksimal, mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah SWT. Karena Allah telah menyediakan bulan ini dengan penuh keberkahan, bulan mensuci dari dosa-dosa, bulan di mana kita dibukakan surga dan ditutup neraka, malah kita lalai-lalai saja. Itu tujuan zakat fitrah, menambal dari puasa kita yang masih kurang. Adapun wa aqimus shalah wa atuz zakah yang kita sebut ayatul muqarranah, ayat-ayat bersanding. Jadi salat dan zakat itu selalu bersanding ayatnya. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa 20 ayat begitu bunyi. Itu yang dimaksud adalah zakat mal. Innamal shadaqatu lil fuqara wal masakin, atau wah itu juga zakat mal. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, itu juga zakat mal. Kemudian ayat tentang ancaman. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang numpuk harta tidak menunaikan zakatnya, basyirhum bi'adzabin alim. Beritahu dia azab pedih menunggunya. Bahkan dalam ayat lain, At-Taubah, sesungguhnya orang-orang yang menumpuk hartanya tidak menunaikan zakat wajibnya, zakat mal, maka kelak di akhirat dia akan disetrika, tukwa biha jibahum, mukanya disetrika, wa zuhurhum, punggungnya disetrika, wa junubuhum, perutnya disetrika, rusak, hancur, diganti kulit yang baru, dibakar lagi. Lalu Allah katakan, fadzuqul adzaba bima kuntum taknizun, rasakan azab ini dari apa yang kau tumpuk-tumpuk harta itu tanpa kau tunaikan zakatnya. Itu juga zakat mal. Kalau zakat fitrah itu zakat jiwa. Janin yang di perut ibu hamil sudah ada nyawanya lebih dari 20 hari sudah kena zakat fitrah. Bahkan bayi lahir 1 hari, bahkan 1 menit itu sudah kena zakat fitrah. Zakat jiwa. Nah, yang dimaksud dalam Al-Quran dalam banyak ayat itu zakat harta, bukan zakat jiwa. Diwajibkan bagi orang yang sudah punya nisab dan sudah nyampe haulnya. Nisab itu adalah kadar minimal, yaitu 85 gram emas atau 595 gram perak. Di zaman Nabi dua-duanya berlaku. Jadi kalau sekarang nisab emas enggak kekejar, pakai nisab perak. Nisab emas itu 85 gram kali emas sekarang berapa? 3 juta kurang lebih. Jumlah pezakat sudah mulai berkurang, Pak, karena nisabnya tinggi, lagi tinggi. Bukan emasnya yang tinggi, rupiahnya yang kalah. Emas tidak pernah berubah, ini rupiah yang kalah. Maka nisab tahun ini itu 300 jutaan. Jarang orang punya tabungan 300 juta. Maka kalau ngejarnya nisab emas, sedikit yang berzakat. Untuk itu para ulama berpendapat bahwa bisa kalau emas tidak terkejar pakai nisab perak. Perak itu 565 gram itu kali 50 ribu kurang lebih 35 jutaan atau 40 juta.
Jadi kalau kita mau hati-hati, nisab emas tidak terkejar, maka pakai nisab perak 35 sampai 40 gram. Tunaikan 2,5%-nya sebagai satu tazkiyah, pensucian harta kita. Yang kedua, barokah sebagai asbab keberkahan harta kita. Yang ketiga, sakanul linufus sebagai ketenangan buat jiwa kita. Maka dari itu, bagi yang sudah punya nisab, silahkan dihitung 2,5%-nya dan tunaikan zakat malnya. Karena besar sekali faedahnya dan juga besar sekali ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.